Hai semua, kembali lagi bersama aku Tia di YouTube channel Sustaination. Di video kali ini aku pengen bahas tentang serba-serbi di balik deterjen konvensional dan apa aja sih alternatif untuk menggantikan deterjen konvensional ini. Tahu nggak sih teman-teman, kalau kegiatan mencuci dan juga kamar mandi merupakan kegiatan di dalam rumah tangga dengan penggunaan air paling besar di skala rumah tangga di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mandi dan juga mencuci, itu ada penggunaan air yang sangat-sangat besar. Nah, selain isu boros air atau penggunaan air secara besar-besaran, ada juga isu penggunaan sabun dan deterjen dengan kandungan bahan-bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Rata-rata konsumsi deterjen di setiap rumah tangga di Indonesia adalah sebesar 50 gram per hari. Jadi kalau dikaliin nih ya dengan jumlah hari dalam setahun dan juga jumlah rumah tangga di Indonesia, penggunaan deterjen di Indonesia adalah sebesar 720 ton deterjen yang digunakan setiap tahun dan eventually berakhir menjadi limbah cair. Kebayang nggak sih apa aja dampak yang bisa ditimbulkan dari limbah cair ini terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan kita? Jadi di video ini, yuk kita sama-sama belajar apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari penggunaan deterjen konvensional terhadap lingkungan dan juga kesehatan kita. Yang pertama, deterjen konvensional biasanya banyak mengandung senyawa turunan minyak bumi. Jadi, deterjen konvensional yang ada di pasaran kebanyakan mengandung bahan-bahan kimia seperti surfaktan, yaitu seperti bahan fosfat, alkene benzen sulfonate, diethanolamines, alkyl phenoxy. Susah banget kan? Kayak bahkan aku spellingnya aja susah banget, nyebutinnya susah banget, bacanya susah banget, yang merupakan kayak ya udah ini senyawa fix banget, senyawa kimia. Dan senyawa-senyawa ini merupakan senyawa yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, aka dari minyak bumi, yang beracun dan juga pastinya saat mining prosesnya itu sendiri sangat berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, beberapa senyawa penyusun deterjen menyebabkan pencemaran air. Beberapa senyawa penyusun deterjen konvensional ternyata dapat sangat mencemari lingkungan air dan mengganggu ekosistem air, juga membunuh biota-biota air yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh senyawa fosfat yang terkandung di dalam deterjen yang merupakan salah satu penyebab pencemaran air yang terbesar di dunia. Faktanya, 42% dari penyakit manusia dan hewan disebabkan oleh senyawa ini. Yang ketiga, deterjen konvensional mengandung beberapa senyawa yang sangat sulit terurai di lingkungan. Deterjen konvensional yang ada di pasaran biasanya mengandung surfaktan yang berasal dari minyak bumi, dan surfaktan ini biasanya sangat sulit terurai di lingkungan. Sama halnya seperti senyawa alkyl benzen sulfonates atau yang biasa dikenal sebagai ABS. Ini banyak digunakan pada deterjen anti-noda, dan senyawa ini juga dikenal sebagai senyawa yang sangat sulit terdegradasi atau terurai di lingkungan. Yang keempat, beberapa kandungan atau senyawa kimia yang terdapat di dalam deterjen konvensional faktanya menyebabkan berbagai penyakit dan mengganggu kesehatan kita. Menurut data yang dilansir oleh Toxic Clean Fact Sheet tahun 2002, berbagai senyawa buatan di deterjen konvensional seperti fosfat, alkene benzen sulfonate, diethanolamines, alkyl phenoxy dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti iritasi kulit, mata, bahkan memicu kanker juga. Wah, bahaya banget ya. Yang kelima, kebanyakan deterjen konvensional yang ada di pasaran dikemas dalam plastik yang tidak ramah lingkungan. Pasti teman-teman tahu dong dan udah pada sadar kalau kebanyakan deterjen yang dijual di pasaran dikemas dalam berbagai kemasan plastik sekali pakai, dari mulai botol, pouch plastik, sampai kemasan plastik multilayer. Kemasan-kemasan plastik ini sangat susah didaur ulang dan bahkan sangat susah untuk terurai di lingkungan. Beberapa di antaranya tidak dapat terurai hingga 450 tahun. Jadi kebayang nggak sih kalau teman-teman beli deterjen hari ini, bisa jadi kemasannya akan stay di sana di tempat yang sama sampai 450 tahun ke depan. Nah, jadi banyak banget kan sebetulnya kerugian atau bahaya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan deterjen konvensional, mulai dari dampak lingkungan sampai dampak kesehatan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah beralih ke buah lerak. Nah, kalau teman-teman belum tahu buah lerak itu seperti apa, kita buka ya. Ini adalah buah lerak nih, kalau teman-teman belum tahu.
buah lerak ini adalah buah asli dari Indonesia yang ditanam di hutan biasanya. Jadi buah-buahan ini asli dari Indonesia. Buah lerak ini mengandung getah saponin yang berfungsi untuk menggantikan deterjen, tapi ini lebih alami. Nah, selain menjadi pengganti deterjen, buah lerak juga bisa menjadi pengganti sabun pel, sabun cuci tangan, dan juga sabun cuci piring atau cairan pembersih lainnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana caranya bikin atau mengolah buah lerak sehingga menjadi cairan pembersih yang serbaguna, teman-teman bisa cek videoku yang sebelah sini. Buat teman-teman yang ingin segera beralih ke buah lerak, teman-teman bisa klik di link deskripsi yang aku akan sediakan sehingga teman-teman bisa segera beralih ke buah lerak. Nah, buah lerak ini juga ada banyak loh jenisnya, ada yang lerak padat, lerak cair, dan buah lerak. Jadi teman-teman bisa segera beralih sesuai dengan kebutuhan teman-teman di rumah. So, itu tadi 5 dampak dari penggunaan deterjen konvensional yang ternyata berbahaya untuk lingkungan dan juga kesehatan kita. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana sih caranya pakai buah lerak untuk membersihkan rumah atau mencuci baju dengan mesin cuci, jangan lupa subscribe dan juga like video ini biar kalian nggak ketinggalan video-video seru lainnya. So, I'll see you in the next video. Bye!